Oke teman-teman MS Trade and Investment, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM saya ya, dari teman-teman ini tentang terkait dengan kondisi-kondisi saat ini ya. Jadi akan saya bahas satu persatu, karena untuk saya bahas di komentar itu akan terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama, kenapa saham turun sekarang ini kok malah banyak yang tidak membeli seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang kenapa saat ini kondisi saham banyak yang turun, kenapa kok teman-teman banyak yang tidak membeli. Jadi saya sendiri juga memiliki beberapa teman yang malah tidak aktif di kondisi saat ini ya. Ya saya memaklumi ya, jadi memang tidak semuanya saat ini dalam kondisi siap untuk trading ya. Walaupun banyak juga yang baru-baru mulai trading awal Januari 2020, tapi ada juga yang sudah mulai trading 2 tahunan dan mungkin sudah nyangkut, jadi saat ini mereka biarkan saja, tidak transaksi, tidak jual, tidak beli, dan istilahnya membeli udah beberapa tahun lalu dan sudah sangkut dan diam gitu, seperti itu. Jadi kenapa saham-saham turun sekarang kok malah tidak membeli? Jadi ada banyak kemungkinan ya teman-temannya itu tadi. Jadi mungkin dia sudah membiarkan sahamnya mau kemana, kemudian dia juga tidak akan menambah atau membeli lagi, seperti itu. Kalau saya pribadi ini kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi kondisi sekarang ini adalah menurut saya adalah kondisi off the chart ya, di luar kebiasaan. Memang kemarin prediksi orang kan di bulan Februari, prediksi kebanyakan trader kan di bulan, maksud saya di bulan November sampai Desember itu adalah saat beli ya, Oktober, November, Desember. Kemudian nanti Januari, Februari itu jual ya, jualnya di sekitar akhir Januari, Februari, kemudian Maret sudah mulai turun ya, Mei kemudian biasanya sih market turun seperti itu. Tapi kondisi ini adalah kondisi off the chart ketika mulai Desember ada Corona, Januari, Februari, kemudian Maret mulai stay at home teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika kondisi normal, ketika usaha berjalan normal seperti dulu dan saham-saham perusahaan bagus naik, maka biasanya kalau saham tersebut turun biasanya menjadi banyak incaran trader teman-teman ya. Misalkan ada perusahaan bagus seperti bank, BRI, BCA naik terus nggak pernah turun. Kondisi normal, kondisi bisnis normal lancar. Namun ketika saham tersebut turun, orang buru-buru untuk membelinya. Karena membeli saham-saham tersebut di harga lebih murah dalam kondisi normal itu hampir tidak bisa. Karena turun sebentar sudah disikat orang. Ya, seperti itu. Namun kondisinya sekarang adalah kondisi of the chart. Kondisi ketika ada pandemi corona. Jadi namun ketika saat ini, di saat pandemi corona ini memukul hampir semua bidang usaha, maka sebenarnya membeli dalam jumlah banyak ditambah dengan untuk rencana investasi itu menurut saya sih kurang tepat ya. Karena beberapa hal ya. Karena kita nggak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Itu. Kemudian pandemik ini memukul hampir semua bidang usaha. Coba rekan-rekan sebutkan bidang usaha apa yang tidak terpukul. Hampir semuanya terpukul. Saham-saham di bursa semuanya turun. Dan penurunannya itu bukan cuma separuh teman-teman ya. Bisa lebih dari separuh. Bisa hanya menjadi sepertiga nilainya dari sebelumnya. Ya seperti itu kondisinya. Jadi kalau begitu sekarang tidak membeli dong. Nah ini ada pertanyaan. Saham turun tidak membeli. Terus saya jelaskan tadi. Nah kalau kondisi sekarang enaknya membeli atau tidak? Atau pertanyaannya, jadi kalau kondisi sekarang ini tidak membeli saham dong? Kalau saya bilang harus membeli atau tidak, itu tergantung pribadi ya. Membeli dengan sangat selektif menurut saya. Yaitu hanya pada beberapa saham yang diuntungkan dengan kondisi-kondisi sekarang ini ya. Karena seperti kita tahu, itu
pada kondisi saat ini memang sebagian besar saham tersebut atau perusahaan akan mengalami penurunan, tidak beroperasi. Tapi di sisi lain kita akan melihat atau kita melihat peluang juga ada perusahaan-perusahaan lain yang juga bangkit. Dari yang sebelumnya seperti jenuh bidang usahanya, saat ini malah ada demand yang besar terhadap produknya. Seperti telekom, ini sebagai contoh aja, telekomunikasi mungkin dulu ya begitu-begitu aja pergerakannya. Tapi sekarang, kemarin memang ikut turun, tapi pergerakan sekarang aktif. Gitu. Ya, saya tidak bilang naiknya tinggi ya, tapi aktif. Sebagai trader yang dicari kan mungkin tidak perlu yang harus tinggi sekali pergerakannya. Tapi yang penting adalah volume transaksi aktif, kegiatannya aktif, atau maksud saya transaksinya aktif, kemudian range pergerakannya juga memungkinkan kita untuk membeli dan menjualnya dengan untung. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, hanya membeli tapi yang selektif. Kalau saya pribadi, cara melihatnya simple sebenarnya. Kalau saya buka running trade sebentar, ya, saya pasang filter volume, saya pasang filter growth, kenaikan saham tersebut, ya, kemudian saya aktifkan layar tersebut dan saya pantau mana yang pergerakannya aktif. Dan biasanya sih karena sudah beberapa tahun trading juga saya sudah hafal saham-saham yang aktif mana saja saya simpen di watchlist saya. Nah, dari situ saya cukup memantau situ saja dari watchlist dan hafalan saya, saham-saham saya apa aja. Nah, contoh-contohnya misalkan kalau dulu obat aktif pergerakannya, tapi aktifnya kan maksud saya saham farmasi di Indonesia ini walaupun cukup aktif, tapi mungkin tidak semuanya suka untuk masuk ya. Namun saya dengan lot terbatas tetap trading di saham farmasi tersebut dulu. Karena memang pergerakannya aktif. Nah, kemarin ikut turun dalam, namun terus naik ya. Seperti Kimia Farma, Indofarma itu pergerakannya awal-awal Maret kemarin bagus ya. Kemudian naiknya tinggi. Nah, kalau sekarang udah mulai tidak terlalu aktif. Tapi kalau dia turun dalam, biasanya juga kembalinya ke posisi resistennya cukup kuat teman-temannya. Itu saya hafalkan seperti itu. Jadi itu saya hafalkan, saya tetap tradingkan seperti itu. Selain obat, kemudian telekom ya, telekomunikasi kan sepertinya pada hari-hari biasa dia biasa. Nah, pada kondisi sekarang demand telekomunikasi tinggi, jadi bangkitnya saham-saham telekom juga bagus. Kemudian IT service, nah IT service ini saya jarang sekali trading di saham-saham IT service. Mungkin teman-teman bisa cek ya Metrodata atau apa. Saya jarang sekali di sini, nggak begitu hafal kalau di saham di Bursa Efek Indonesia ya. Tapi mungkin ini kedepannya perusahaan ini akan prospek ya. Oke, kemudian kebutuhan harian daily goods. Nah ini seperti Indofood, Unilever itu saya belum cek chartnya ya karena saya jarang sekali trading di saham-saham tersebut. Tapi dari kebutuhan harian harusnya orang tetap makan ya, tetap beli itu semua. Jadi dengan sangat selektif kita hanya trading pada saham-saham yang aktif bergerak ke kanan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya trading pada saham-saham tadi yang saya sebut tadi yang aktif pergerakannya, volumenya, range, supportnya ya, terpetakan posisi tradingnya. Jadi terpetakan posisi tradingnya artinya dalam beberapa waktu setelah dia bergerak turun tadi, itu terbentuk lagi range baru teman-teman. Terbentuk lagi range baru atau keseimbangan baru dari support ke resistennya. Seperti misalnya silakan Anda cek saham BNI, walaupun dia turun, tapi ternyata penurunannya ada batasnya. Dan dia sempat naik, sempat turun, sempat naik, sempat turun, sempat naik. Nah, disitulah kita harus bisa memetakan range tradingnya saham tersebut. Contoh juga ERA, dari kenaikan, kemudian dia turun, ya naik turun, terbentuk pola. Nah, pola di situ kita bisa masuk di area-area supportnya,
dan menjualnya di area resistnya. Sebenarnya sekarang saatnya menjual atau tetap keep. Kalau posisi saya pribadi, saya katakan saya tidak tahu kapan corona akan berakhir. Dan di masa itu perlu waktu ya, tidak hanya sebulan 2 bulan akan selesai. Bisa jadi lama. Maka dari itu kalau menurut saya tetap trading dulu sesuai dengan peta posisi support resistan tadi. Itu menurut saya yang lebih bagus untuk dijalankan saat ini. Kemudian ada pertanyaan nih untuk saham-saham yang terlanjur sangkut. Misalnya dulu saya pernah beli saham top banking yang menjadi leader, gimana? Nah, sebenarnya gini, kalau dia menjadi leader di sektornya, misalkan karena leader di sektor kreditnya dia tinggi, ya memang kalau kondisi normal dia akan diuntungkan ya. Kondisi normal orang bisa bayar bunga, orang bisa berusaha dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga baik, maka tentu yang jualan lebih banyak juga berpotensi mendapat keuntungan lebih banyak di banknya tersebut maksud saya. Namun dalam kondisi sekarang ketika orang-orang berhenti untuk berusaha, tidak aktif, orang punya cicilan tapi tidak bisa jualan, ya gimana? Kalau dia punya tabungan terpaksa dia harus bayar angsurannya dengan tabungan. Kalau nggak punya, ya dia bilang ke bank, saya nggak kuat bayar, saya perlu direstrukturisasi. Bank juga harus melakukan stress test. Bank juga harus memikir ini nasabah saya ini gimana nih, bisa bayar atau enggak nih. Kalau nggak bisa bayar kan ya kacau juga gitu loh. Bank akan memiliki tingkat NPL yang mungkin akan meningkat. Nasabah juga minta kelonggaran pembayaran, minta direstrukturisasi, pembayarannya direstruktur lagi. Tentu bank juga akan terus melakukan pemantauan. Nah, jadi kondisi sekarang tentu untuk saham-saham bank juga harus cukup waspada ya. Kalau saya sendiri sudah beli beberapa saham perbankan, tapi saya tidak menambah posisi lagi. Bahkan di beberapa saham perbankan dengan menggunakan peta support resistant, saya short, saya jual dulu di atas ketika naik. Contohnya BBNI. Saya sempat beli 4 berapa ya? 3.500 atau berapa. Kemudian saya sempat beli di 4.500 kalau nggak salah. Terus turun ya di 36 kalau nggak salah. Di 36 sampai 35 ya. Terus naik lagi ke 4 berapa itu? Naik lagi, nah terus sempat naik lagi, kemudian turun lagi. Nah pada saat naik itu saya jual, saya belum ambil posisi lagi. Namun dana yang saya pakai untuk jualan BBNI itu saya tradingkan ke saham lain dulu. Saya lebih suka untuk memutar dana dulu ke saham yang bergerak. Tapi di sini kerugian saya di trading di BBNI ini saya catat. Untuk suatu saat nanti mungkin saya akan masuk lagi ketika kondisi udah baik, ataupun saya akan ganti dengan menggunakan saham lain yang lebih prospek teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau saya nggak injek lagi, tentu akan saya jual dulu, kalau nggak saya nggak bisa trading. Tapi kalau memang teman-teman memang nggak ada dana lagi, nggak siap trading, nggak sempat trading, kalau dijual terlalu dalam, ya sudah di keep aja gitu loh. Sepanjang kita kuat juga dan memang untuk jangka sangat panjang, mungkin masih akan kembali ke harganya seperti dulu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya exit dulu untuk keluarnya ketika ada di puncak ya, dengan range pergerakan tadi kita bisa jual ya. Saya jual dulu dan saya tradingkan ke saham lain dulu. Entah suatu saat mau masuk lagi atau enggak, belum tentu. Sepanjang itu sudah masuk ke saham yang lebih bagus pergerakannya, saya oke saja. Nah, itu contohnya juga terjadi di ERA ya. Ini contohnya ERA itu dari berapa itu? Dari 2000-an terus turun ya. Kemarin sempat di bawah 1000 ya. Nah, terus naik lagi. Nah, saya pikir memang ERA dari dulu saya masukkan ke list saya ya. Jadi dulu sempat punya di bawah ya, terus naik. Udah saya jual, saya trading. Ternyata dia sempat sentuh di 1.300. Nah ini saya kena picu atau trigger breakout. Kemarin saya beli sebagian atau seperempat di 1.300. Karena termakan picu trigger breakout ERA.
dan masuk seperempat bagian atau sekitar setengah, saya agak lupa. Namun karena era ada sentimen positif ya, waktu itu saya beli karena email registrasi dan juga dirilisnya iPhone SE 2020. Maka saya masuk era dan ternyata turun beberapa hari ya. Tapi saya nggak ambil pusing, masih seperempat saja, baru kemudian saya pasang antrian beli di 1100. Saya pasang, saya tinggal tidur. Saya dapat barang di 1105 dan itu besarnya adalah 3 kali lipat pembelian di 1300. Sekitar 3 kali lipat, dan harga saya sekarang adalah sekitar 1150 dan era saat ini di 1200. Jadi kalau saya mau exit cukup aman. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk saham yang sudah terlanjur masuk, kalau mampu untuk short atau jual dulu, baru kita tradingkan saham yang lain. Dengan catatan semua kerugian harus dicatat. Kita harus punya pembukuan tersendiri ya untuk saham tersebut. Lalu gunakan teknikal, jual ketika dia berada di overbought. Ya, misal dari teknikal terlihat sudah overbought, jual dulu. Baru kemudian ketika dia oversold lagi, dalam range pergerakannya kita beli lagi. Oke teman-teman MS Trade and Investment, saya rasa cukup sekian dulu untuk jawaban pertanyaan kali ini. Nanti akan saya sambung lagi dengan video-video pertanyaan lainnya karena ini udah terlalu panjang menurut saya. Dan juga saya akan usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan memberi penjelasannya dalam bentuk video ya. Maafkanlah keterbatasan waktu saya. Ya, semoga bisa mengakomodasi keinginan teman-teman MS Trade semuanya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, saya minta untuk subscribe ya, karena dari 90% yang nonton video saya ini tidak melakukan subscribe. Tolong subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru ya. Kemudian juga memberikan semangat saya untuk lebih berkaya lagi. Oke, terima kasih teman-teman MS Trade and Investment. Salam sukses selalu.